Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana penggunaan Laravel Permission dengan package dari Spati. Nah, di sini kita akan buat beberapa role ya, jadi atau mungkin hanya dua role aja, tapi ini cukup menjelaskan bagaimana sih role permission itu bekerja di Laravel atau di package Spati ini. Nah, pertama kita tentu akan install terlebih dulu ya di sini. Untuk package-nya seperti ini kita install. Oke, kita masuk text editor dan di sini saya sudah siapkan project Laravel yang baru terinstall dan belum diapa-apain ya. Jadi di sini saya akan install package-nya seperti Laravel Permission ini dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, instalasi dari package-nya atau seperti Laravel Permission sudah selesai dan kita lanjutkan untuk proses instalasinya terlebih dulu. Kita masuk ke sini ya. Jadi kalau ini itu digunakan di Laravel 5.5 ke bawah. Nah, kita lanjut langsung ke sini. Jadi kita publish untuk vendornya ya atau konfigurasinya. Dan di sini kita bisa lihat kita publish konfigurasi dan database untuk migrationnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah migration yang dimiliki oleh package ini. Nah, tentu kita harus jalankan migration ya. Jadi untuk jalankan migration di sini saya sudah buat database dengan nama role permission. Oke, di sini saya buat database-nya role permission. Oke, langsung aja karena di sini saya sudah setup untuk database-nya, saya akan migrate. PHP Artisan migrate. Oke, di sini ada error role permission. Oke, base table unknown database. Oke, mungkin di sini saya ada kesalahan role permission. Oke, udah betul ya. Role permission unknown database. Kita coba cek lagi. Role permission. Oke, di sini S-nya 1 aja ya. Jadi saya akan buat lagi aja baru role permission seperti ini. Oke. Open ya. Sorry, kita buka. Kita tutup dulu. Oke, kita panggil role permission ini. Oke. Sekarang saya jalankan ulang PHP Artisan migrate. Oke, jadi berhasil. Jadi tadi ada typo pada nama database yang saya buat. Oke, kita sudah selesai untuk bikin instalasi package-nya ini ya. Nah, ini bisa dijalankan ini kalau mau. Oke, kita nggak perlu ya, jadi kita lewatin. Nah, sekarang untuk penggunaannya, sedikit yang sudah saya biasa gunakan ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke tabel user. Nah, sebenarnya untuk tabel atau model ini bisa di model mana aja sih. Nah, di sini saya akan tambahkan hash roles atau thread hash role ini ya. Jadi ini dari Spati. Ini wajib ditambahin ya. Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat di sini, untuk basic usage-nya itu kita tambahkan pada model. Untuk hash role dan di sini thread-nya di use. Nah, sekarang saya akan buat seeder atau ya seeder aja ya secara simple supaya seorang user punya role yang berbeda-beda. Dan di sini saya akan buat role-nya dengan seeder juga PHP Artisan make seeder role seeder. Oke, kita sudah bikin role seeder atau file role seeder-nya. Dan kita bisa buka role seeder. Oke, nah di sini kita buat ya role-nya. Role. Oke, ini kita use ya. Yang kita use adalah Spati permission models role ini. Oke, kemudian kita create name-nya. Name-nya itu admin misalnya seperti ini. Kemudian guard name-nya web. Nah, ini harus didefinisikan ya. Ini web itu default. Kemudian di sini kita buat dengan user biasa seperti itu.
Oke, kita cek di table plus ya. Kita refresh, di sini ada roles dan ada field name dan guard name. Nah, sekarang saya coba untuk jalankan seedernya ya. Tapi sebelum itu sekalian saya akan buat seeder untuk user juga. PHP Artisan make seeder, user seeder, seperti ini. Oke, saya buka user seedernya ya. Nah, di sini saya akan buat dua user ya. Misalnya di sini saya buat dengan variabel admin, user, create. Nah, kita buat name-nya admin at roles.test, misal seperti itu aja. Oke, kemudian untuk emailnya harusnya yang atas tadi ya. Oke, di sini saya buat namanya admin role. Oke, di sini saya buat seperti ini aja, lalu password. Kita gunakan bcrypt ya. Nah, bcrypt 123456778 seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita gunakan fungsi assign role. Admin, assign role. Kemudian di sini kita beri nama role-nya admin seperti itu ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah role untuk user biasa. Oke, di sini kita ubah variabelnya jadi user gitu ya. Oke, kita buat user seperti ini aja. Nah, seperti itu. Nah, supaya dia jalan di seeder yang kita punya, atau sekali jalan di seeder gitu ya, kita buka database seeder. Oke, kita buka di sini, dan di sini kita call atau kita panggil ya. Sebelum kita panggil user seeder, kita panggil role-nya, karena kita butuh role tersebut. Nah, sekarang kita bisa jalankan PHP Artisan db seed seperti itu. Oke, di sini ada kesalahan unknown guard name. Oke, di sini saya salahnya ini ya. Jadi ini underscore atau apa ini ya? Underscore kalau bahasa Indonesia. Intinya garis bawah seperti ini ya. Oke. Kita jalankan PHP Artisan db seed, dan di sini ada kesalahan class user not found. Jadi di sini saya lupa untuk import usernya, kelasnya. Oke, modelnya di sini jangan lupa untuk diimport ya. Dan di sini assign role itu otomatis karena dia ditaruh di thread hash roles ini. Oke, sekarang kita jalankan lagi db seedernya. Oke, masih ada salah. Role admin already exists. Oke, kita akan coba dengan PHP Artisan migrate fresh. Jadi kita buang semuanya datanya. Kemudian seeder. Oke, di sini sukses semua ya. Dan di database-nya kita bisa lihat di sini ada role admin dan user. Dan usernya di sini kita lihat ada admin role, user role. Intinya ini dia user admin dan ini user biasa. Oke, nah kemudian untuk relasinya itu kita bisa lihat di model hash roles. Jadi di sini ada model type-nya app user. Jadi yang kita gunakan itu modelnya model user ini ya. Jadi kalau kawan-kawan punya tabel lain selain tabel user, misalnya ada modelnya nanti atau tabelnya itu admin gitu ya, itu bisa aja digunakan di sini hash roles dengan thread hash role. Maka nanti di sini akan model type-nya itu app/admin atau app/student kalau punya tabel untuk siswa atau apapun ya. Itu bisa dibuat seperti itu. Dan di sini model ID-nya itu model dari sini. Misalnya di app user ID-nya 1 berarti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Ini namanya many to many polymorphic kalau di Laravel ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bikin fungsinya ya. Jadi fungsionalitas dari autentikasi ini tentunya. Nah, di sini karena kita tadi baru install Laravelnya atau saya baru install Laravel yang belum diapa-apain, jadi saya belum setup untuk autentikasinya. Nah, untuk autentikasi di Laravel kita bisa gunakan package composer require Laravel UI. Jadi kita butuh install package Laravel UI ini terlebih dulu. Dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, package Laravel UI sudah terinstall dan di sini kita bisa jalankan ya. Untuk
outnya. Jadi kita gunakan PHP Artisan UI main out bootstrap. Oke, kita buat scaffolding untuk bootstrap dan kita sekarang bisa jalankan npm install dan npm run dev seperti itu. Kita tunggu instalasi dan compile-nya sampai selesai. Oke, proses instalasi dari node module dan compiling-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa cek pada project kita ya. Jadi kita masuk ke project kita, namanya Laravel permission.test. Oke, not found. Kita lihat nama project kita tadi apa? Roles permission, roles permission seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat punya halaman login dan register ya. Nah, yang pertama akan kita handle adalah login ya. Karena kita tadi sudah bisa bikin user admin, add roles.test, lalu passwordnya 123456778 seperti ini. Oke. Tadi role ya. 123456778. Oke, kita sudah bisa login. Nah, sekarang kita akan bedakan ketika user itu admin, dia akan masuk ke halaman admin gitu ya. Oke, jadi kita bisa setup itu pada controller bawaan di Laravel. Oke, sekarang kita masuk dulu ke bagian controller, out, login controller ini. Nah, di login controller ini, dia itu sebenarnya menggunakan thread authenticate users ini. Nah, di dalam authenticated user ini kita bisa lihat ya, kita tuju. Nah, di sini ada redirect user, ada throttle login, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa gunakan beberapa cara sebenarnya, tapi yang paling gampang adalah kita gunakan metode authenticate ini ya. Jadi kita bisa, di sini kita bisa override untuk metodenya. Jadi ketika di authenticate, itu kita bisa cek bahwa user ini dia adalah admin atau user biasa seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini di metode authenticate, itu dia passing datanya si request dan user seperti itu. Kita tiru aja untuk override-nya ya. Oke, kita copy di sini. Oke, kita punya fungsi ini ya. Nah, sekarang ketika di authenticate itu dia akan menampilkan seperti ini. Kita tampilkan data usernya. Oke, dan di sini untuk object request karena defaultnya nggak ada, kita bisa import terlebih dulu. Illuminate HTTP. Ini kita simpan. Dan di sini ya, jangan lupa Illuminate HTTP request seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita bisa DD user ini. Jadi kalau kita bisa lihat nanti ketika login dia akan otomatis menjalankan metode authenticate ini karena dia metodenya authenticate gitu ya. Jadi ini lebih gampang dipahami lah kalau Laravel itu emang. Di sini saya akan masuk sebagai admin add role.ts 123456778. Oke, dan di sini kita bisa lihat bahwa kita mengakses si object user lewat metode authenticate. Jadi kita bisa modifikasi atau handle untuk redirect-nya itu di sini. Nah, di sini saya akan buat seperti ini. If user has role admin seperti ini, maka dia akan di redirect return redirect route seperti ini. Dan di sini kita bisa buat halaman dashboard misal seperti itu ya. Lalu kalau enggak, kita return redirect home ya. Route home ini default dari Laravel. Kalau ini user biasa. Kalau dia punya level admin, maka dia akan di redirect ke dashboard. Nah, tugas kita adalah bikin root-nya dulu. Root-nya di sini kita buat di sini dashboard ya. Seperti ini aja. Dan di sini name-nya kita buat dashboard seperti itu. Oke, setelah kita setting untuk root-nya dan di sini kita bisa lihat bahwa ini kita DD dan di sini berhenti prosesnya. Kita lihat di sini. Kita akan login admin
@role.test, kemudian 123456778. Oke, di sini saya bisa login ke dashboard. Oke, ini dashboard ya. Jadi untuk fungsinya mungkin di sini saya akan ubah supaya beda dengan home controller ini atau dengan home ya. Kita gunakan closure aja, function seperti ini. Di sini akan saya return dashboard seperti ini aja. Jadi ini untuk penanda bahwa ini adalah halaman dashboard seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa admin di redirect ke dashboard, bukan home ya. Nah, sekarang kita coba login dengan user lainnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat home dan di sini harusnya saya bisa logout. Oke, kemudian saya login dengan user @role.test 123456778 seperti ini. Dan di sini dia di redirect ke dashboard juga. Oke, ini ada kesalahan ya. Jadi kita cek lagi. Oke, kita masuk ke home, di sini user role, tapi dia di redirect ke admin tadi ya. Oke, kita coba cek di login controllernya ini. Return redirect. Oke, di sini kita coba cek ya. Di sini kita didam user has role admin seperti ini. Apakah dia betul dia dikasih admin seperti itu? Sepertinya betul karena saya kayaknya ada lupa di seeder ya. Jadi kita bisa cek di seedernya aja. Jadi kita kelupaan untuk ganti di seeder. Oke, saya lupa di sini. Saya assign juga admin. Jadi itu yang bikin masalah. Oke, setelah seperti itu saya akan menjalankan PHP Artisan migrate fresh seed ya. Jadi kawan-kawan kalau bikin seeder, kalau kopas itu pastikan udah dirubah nilainya. Jadi di sini tadi admin dan di sini harusnya user seperti ini. Oke, sudah kita handle untuk seperti itu, dan di sini kita coba lagi untuk login dengan user 123456778 seperti ini. Dan di sini false ya nilainya karena kita udah benerin tadi. Oke, sekarang kita bisa lanjutin di login controller ini, kita hapus seperti ini. Kita coba refresh, cancel, dan di sini kita login lagi user @role.test 123456778. Oke, di sini kita bisa lihat kita di redirect ke home. Nah, yang jadi masalah adalah kita bisa akses halaman dashboard ini. Nah, bagaimana supaya kita nggak bisa akses halaman dashboard ini kalau kita tidak punya level sebagai admin atau nggak punya role sebagai admin ya. Jadi kita bisa gunakan middleware. Jadi di sini kita bisa masuk ke dokumentasinya using a middleware. Dan di sini middleware-nya udah disediain ya. Jadi kita tinggal copy aja dan kita masuk ke file kernel. Dan di sini dia di bagian root middleware ya. Kita masuk ke kernel.php. Oke. Dan kita masuk ke root middleware ini dan di sini kita paste. Oke. Seperti ini kita bisa simpan, dan untuk menghandle-nya atau untuk menangani hal tersebut kita tinggal implementasi middleware-nya di sini. Misalnya di sini saya akan gunakan middleware. Oke, kita kasih middleware-nya role admin seperti ini ya. Kita coba refresh di sini, maka di sini kita mendapatkan error 403 user doesn't have the right roles. Nah, sekarang kalau kita coba untuk masuk sebagai admin, tentunya harusnya bisa ya untuk akses itu. Cuma ini untuk memastikan aja, biar kawan-kawan juga yakin gitu ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat bahwa admin sudah bisa login atau bisa melihat halaman ini. Oke, ini case yang penting karena kawan-kawan biasanya bingung untuk meredirect user dengan role masing-masing ya. Jadi di sini kalau dia punya role-nya admin, kita redirect ke dashboard, dan ketika user tersebut memiliki role-nya hanya user, dia akan di redirect ke halaman ini aja. Nah, berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana ketika seorang user yang baru mendaftar, dia memiliki role yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya user itu adalah user biasa, tentu di sini ketika register, dia akan memiliki role dari user biasa tersebut, bukan admin ya. Kalau daftar ya nggak mungkin dia jadi admin otomatis gitu kan. Jadi dia akan dikasih user sebagai role user, seperti itu. Oke, agak belibet ngomongnya. Intinya user itu memiliki role sebagai user. Oke, kita eksekusi aja biar nggak terlalu lama, walaupun memang videonya sudah lama. Oke, kita masuk ke bagian register controller ini. Dan di sini kita bisa lihat ada register user juga. Tapi kita nggak akan sampai ke sini ya. Jadi kita cukup
edit di sini aja. Untuk validasinya ini nggak ada yang kita ubah karena kita nggak menambahkan data apapun. Kalau kawan-kawan menambahkan data pada tabel user silakan diubah di sini. Dan di sini kita akan ubah di sini aja. Jadi kalau di sini kita langsung return user create ini, tapi di sini saya akan buat variable user terlebih dulu. Nah, setelah kita buat variable user, kita bisa assign role. Jadi sebenarnya proses ini sudah kita pelajari pada waktu membuat seeder tadi ya. Dan di sini returnnya kita return user atau variable user. Karena kita sudah melakukan sebuah operasi pemberian role untuk user ini. Nah, sekarang saya akan coba register. Di sini saya beri namanya Ihsan. Lalu di sini Ihsan add role.test 12345678123456778. Saya register di sini. Oke, nggak ada masalah. Dan sekarang yang harus kita cek adalah role dari user ini. Nah, misalnya di home ini atau di home controller. Mana tuh home controller? Nggak ada, di sini aja langsung ya home controller ini. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan dd aja. dd user has role admin. Kalau kita cek admin, kita refresh. Oke, bukan user ya, tapi kita gunakan out user has role admin. Kita refresh, maka nilainya false karena dia pastinya bukan admin ya. Di sini has role user, kita refresh nilainya true. Jadi dia memiliki role sebagai user biasa. Kita refresh. Dan untuk memastikan kita cek di database ya. Kita refresh, di sini ada app user, artinya itu modelnya user, kemudian ID 3 itu memiliki role-nya 2. Nah, kita bisa lihat ID 3 pada user itu adalah Ihsan yang baru kita daftarin, dan roles dengan ID 2 adalah user. Jadi, begitu caranya untuk membuat proses registrasi seorang user, otomatis mendapatkan role yang kita inginkan. Jadi, di sini kita beri role untuk menjadi user biasa untuk user-user yang baru mendaftar di aplikasi kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan dalam pembuatan aplikasi yang membutuhkan role dan permission. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.